memulai ibadah sekolah minggu. Tapi sebelum mulai ibadah sekolah minggu, Kak Besria mau kasih peraturan dulu. Yang pertama, adik-adik boleh menyiapkan uang persembahan. Dan yang kedua, adik-adik boleh menyiapkan Alkitabnya. Dan yang ketiga, adik-adik yang masih tiduran, atau adik-adik yang masih minum susu, atau adik-adik yang masih makan, boleh duduk yang rapi karena kita sudah siap untuk memulai sekolah minggu. Kalau begitu, kita mau mulai ibadah sekolah minggu kita sambil bernyanyi Bapa Engkau Baik. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat-Mu pada hari ini. Terima kasih juga Engkau sudah mengumpulkan kami di rumah kami masing-masing untuk bisa ibadah online. Berkati Bapa ibadah kami dari awal sampai selesai. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke. Siapa di sini yang sudah siap memuji nama Tuhan? Saya. Kayaknya masih ada yang ngantuk deh Kak. Kalau begitu kita mau tepuk sukacita dulu. Sebelum tepuk sukacita, Kak Besria mau ajak adik-adik untuk bangkit berdiri semuanya. Ayo direngangkan dulu badannya semuanya, bangkit berdiri karena kita mau tepuk sukacita. Kalau tepuk sukacita kita cemberut apa tersenyum nih Kak? Tersenyum. Kalau gitu kita mulai ya. Tepuk sukacita. Joy. Sukacita. Oke, semua yang di rumah pasti sudah bersukacita. Untuk apa? Untuk memuji nama Tuhan. Kalau begitu Kak Besria mau ajak adik-adik untuk bernyanyi Aku Anak Sekolah Minggu. Ayo Ara. Sambil tepuk tangan. Aku anak sekolah minggu, sehat dan kuat, karena Yesus memberi senyum yang mana, sukacita di hati.
semuanya. Kalau masih semangat, kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Supaya lebih semangat lagi, kita angkat jempolnya sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Jempolnya. Oke, adik-adik, kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Semuanya duduk yang rapi, disiapkan Alkitabnya. Sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan, kita mau bernyanyi Yesus sayang padaku. Ayo Kak, kita berdoa. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Pasti luar biasa ya dalam penyertaan Tuhan. Nah, perkenalkan, nama Abang Bang Sardo Manurung. Abang akan bercerita di kelas TK hari ini. Sebelum mulai, kita berdoa dulu ya. Oke, sikap berdoanya, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Terima kasih Bapak untuk setiap kasih dan penyertaan-Mu kepada kami. Bapa yang baik, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami dan memimpin kami agar kami dapat mengerti akan firman-Mu dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapak. Amin. Oke. Nah, Abang akan memulai cerita Abang dengan menceritakan sebuah tokoh Alkitab. Tokohnya ada di Alkitab ya. Nanti di akhir cerita kita tebak siapa namanya. Oke. Nah, tokoh Alkitab ini adik-adik, dia itu masih muda. Tetapi dia sudah diajak berperang melawan bangsa Filistin. Nah, itu kunci pertamanya. Kedua, tokoh ini badannya kecil dan lawannya badannya besar. Lawannya juga selain punya badan yang besar, dia pakai perlengkapan perang yang lengkap. Ada pelindungnya. Pokoknya mereka lengkap. Sedangkan tokoh Alkitab yang satu ini, dia hanya menggunakan ketapel saja. Dia tidak takut. Dia berani. Alasannya apa? Karena dia mengandalkan Tuhan. Sekali lagi, karena apa? Karena dia mengandalkan Tuhan. Dia yakin Tuhan pasti beserta dia. Meskipun badannya kecil, meskipun dia masih muda, meskipun dia tidak memakai perlengkapan perang yang lengkap, tapi dia yakin Tuhan Yesus, Tuhan yang menguasai semua bumi ini, Tuhan yang mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa, pasti menyertai dia. Ada yang tahu siapa namanya? Ya, namanya adalah Daud. Nah, ini gambarnya nih. Daud badannya kecil, dia berperang melawan Goliat. Dia berani, dia tidak takut. Dan apa hasilnya? Hasilnya Daud menang, bangsa Israel menang, bangsa Filistin dan Goliat kalah. Itu karena apa? Karena penyertaan Tuhan.
Karena Daud mengandalkan Tuhan. Nah, kita harus bisa seperti Daud yang selalu mengandalkan Tuhan. Meskipun terlihat susah, kan serem dia besar, tapi Daud tidak takut. Daud mengandalkan Tuhan dan Tuhan menyertai Daud dan Daud memperoleh kemenangan. Nah, dari firman Tuhan itu abang mau menjelaskan 3 poin adik-adik. 3 hal. Yang pertama, kita harus mengandalkan Tuhan. Kita harus mengandalkan Tuhan. Nah, meskipun saat ini misalnya nih ada papa dan mama, ada mungkin kakak atau abang atau adik atau opung atau tante, bau dan lain-lain, tapi kita tidak boleh hanya mengandalkan mereka, karena suatu saat mereka pasti tidak bisa menyertai kita, melindungi kita. Misalnya nih, papa dan mamanya bekerja, kan kita pasti berpisah kan, karena papa mama mau bekerja. Atau misalnya papa mama mau pergi, mau arisan atau mau pesta, kita pasti kan sendirian. Nah, makanya kita tidak boleh mengandalkan mereka, kita harus mengandalkan Tuhan, ya. Kita harus yakin, kita nggak boleh takut kalau ditinggal sama orang tua, ditinggal papa mama, ditinggal kakak abang, karena pasti ada Tuhan yang melindungi kita. Oke? Nah, poin kedua, kalau kita sudah mengandalkan Tuhan, berarti kita tidak mengandalkan diri kita sendiri. Bang, contoh mengandalkan diri sendiri itu apa? Coba apa contoh mengandalkan diri sendiri? Nih abang kasih tahu contohnya. Misalnya dia tidak mau berdoa. Ada nih adik-adik misalnya namanya si Ucok gini bilang gini sama temannya si Butet. Aku pasti dapat nilai bagus karena aku sudah belajar semalaman. Aku sudah tahulah soal-soalnya gampang kecil. Terus si Butetnya ngingetin nih, iya, wah bagus Ucok, tapi kamu harus berdoa ya sebelum mengerjakan ulangan atau mengerjakan tugasnya. Nah, tetapi si Ucok bilang gini, enggak ngapain berdoa, kan bisa. Nah, itu tidak boleh adik-adik, kita tidak boleh mencontoh sikap seperti itu. Dalam hal apapun, kita harus mengandalkan Tuhan. Contoh mengandalkan Tuhan itu, kita selalu rajin berdoa, rajin baca Alkitab, rajin ke gereja. Itu salah satu contohnya, karena tanpa Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Ingat ya, tanpa Tuhan Yesus kita tidak bisa apa-apa, kita juga bukan siapa-siapa. Ya, kita ini ada karena Tuhan Yesus yang menyertai kita. Jadi kita harus mengandalkan Tuhan. Oke. Poin ketiga adalah orang yang mengandalkan Tuhan itu berarti contohnya seperti apa sih orang yang mengandalkan Tuhan? Tadi abang udah bilang kan, rajin berdoa, rajin baca Alkitab, rajin ke gereja, itu namanya apa? Berarti dia dekat sama Tuhan. Nah, kalau kita mengandalkan Tuhan, kita harus dekat sama Tuhan. Kita harus mau sering-sering berdoa, karena berdoa itu kan komunikasi kita sama Tuhan. Dalam susah ataupun senang, kita harus sedekat sama Tuhan, kita harus mengandalkan Tuhan. Jangan kalau lagi senang aja kita dekat sama Tuhan, wah aku habis dapat hadiah nih, aduh makasih Tuhan. Tapi giliran kita lagi ada kesusahan, kita langsung meninggalkan Tuhan, kita nggak berdoa, nggak boleh. Ataupun sebaliknya, kalau lagi susah aja, aduh Tuhan tolong aku, tapi giliran udah ditolong Tuhan, udah dapet tenang, kita lupa. Itu nggak boleh ya. Dalam susah dan senang harus selalu mengandalkan Tuhan. Itu namanya kita selalu dekat dengan Tuhan. Oke, demikian yang bisa abang bagikan adik-adik. Oh iya, jangan lupa juga nih harus membaca nasnya firman Tuhan dari Yeremia 17 ayat 7-8. Oke, firman abang kita sudah selesai. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa karena Engkau sudah memberkati kami dalam mendengarkan firman Tuhan. Bapa, kami mau menjadi anak yang mendengarkan firman-Mu. Kami mau menjadi anak yang selalu mengandalkan Engkau dalam setiap hal. Tolong kami Tuhan, tolong kami agar kami
bisa ingat Engkau selalu dalam keadaan apapun. Ajar kami agar kami tidak sombong, agar kami tidak mengandalkan diri kami sendiri, dan kami selalu mengandalkan Engkau. Terima kasih Bapa yang baik, kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Biarlah Engkau memberkatinya, jauhkan dari segala sakit penyakit. Berkati dan lindungi juga Papa dan Mama, adik-adik, semua keluarga kami, kakak-kakak, guru sekolah minggu juga, kiranya Engkau yang memberkati. Terima kasih Bapa, dalam nama Anak-Mu Tunggal Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Abang mau aktivitas kita menghafal ayat aja dari Yeremia 17 ayat 7-nya saja ya, tidak usah sampai ayat 8-nya. Nih, kita baca bersama-sama dulu sekarang ya. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Oke, sekali lagi, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Oke, demikian yang bisa Abang bagikan adik-adik. Adik-adik, ingat ya, kita harus selalu mengandalkan Tuhan. Oke, terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan cerita firman Tuhan. Jangan lupa untuk mengumpulkan aktivitas kelas ke link yang sudah ada di grup orang tua. Yang kedua, Mama atau Papa boleh bantu scan barcode untuk pengumpulan persembahan yang ada di layar. Untuk itu kita mau mengumpulkan persembahan sambil bernyanyi Allahku besar. Ayo Clara, kita tepuk tangan. Sebelum kita tutup ibadah kita mau berdoa. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk ibadah hari ini. Terima kasih juga Bapak, Engkau sudah memberkati kami untuk bisa ibadah dengan baik. Bapak yang baik, Engkau juga memberkati persembahan yang sudah kami beri. Bapak yang baik, Engkau pertemukan kami untuk ibadah minggu depan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.